Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Kang Chandra hadir kembali untuk membagikan informasi seputaran perkebunan kopi. Nah, namun sebelum lanjut ke kontennya, mohon dukungan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya serta like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Dan jangan lupa share ke teman-teman supaya channel Kang Chandra dapat lebih berkembang, lebih banyak lagi berbagi informasi seputaran perkebunan kopi. Oke, buat teman-teman, kali ini Kang Chandra akan melanjutkan tentang bahan. Selain penyimpanan bahan dan merawat bahan, tentunya ada hal-hal lain untuk mendukung dan sesuai keinginan, yaitu stabil pembuahan dari musim ke musimnya seperti apa. Kita lanjut keseruannya nanti di kontennya, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Salam sehat, tetap semangat, sukses selalu petani kopi Indonesia. Yuk lanjut. Nah, buat teman-teman, ini salah satu jenis arsat ya. Di konten-konten yang lalu Kang Chandra selalu membahas masalah bahan, bagaimana kita menyimpan bahan dan menjaga bahan tersebut supaya tumbuh dengan subur. Nah, tentunya bukan hanya sebatas kita melakukan perawatan di batang seperti wiwilan ataupun pembuangan kipas yang tidak produktif yang bakal mengganggu bahan ini, tetapi ada hal lain yang memang penting kita perhatikan, yaitu unsur haranya. Apa unsur hara itu? Unsur hara adalah media tanam kita, humusnya atau nutrisinya lengkap atau tidak, cukup atau tidak dengan yang dibutuhkan tanaman kita, seperti kopi ya, seperti kopi ini. Nah, tentunya kalau untuk kopi yang ini daun hijau, subur, dengan pupus juga subur pertumbuhannya, dan ranting-ranting juga panjang, itu artinya unsur haranya masih cukup. Insya Allah ini sangat sederhana saja, kita memberikan nutrisinya ataupun pemberian pupuknya tidak terlalu banyak ya, hanya sekedarnya saja. Tetapi ketika sudah berwarna kuning, nah contohnya seperti ini. Nah, ini sudah berwarna, daun sudah kuning, buah mengecil, dan dahan pun mulai memendek. Itu artinya ini kekurangan gizi. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Nah, untuk pertumbuhan di batang, di daun itu tentunya perlu nitrogen ataupun biasa disebut dengan urea. Nah, seperti untuk pembuahannya sering rontok. Banyak teman-teman yang komentar kemarin katanya, apa permasalahannya buah kok bisa rontok dan menguning sedangkan isinya nggak ada. Nah, itu tentunya banyak hal ya, salah satunya itu kekurangan kalium dan kalsium. Kita perbaiki unsur haranya dengan menambahkan pupuk N, P, dan K. Nah, di situ sudah lengkap. Ada yang NPK yang kandungannya seperti N ataupun nitrogen itu ada yang 15, di fosfornya itu 9, ada yang di kaliumnya itu 20, ataupun ada juga yang kandungan nitrogennya sedikit. Tetapi kalau ingin melakukan pemupukan dengan cara simpel, kita lakukan pemupukan dengan pupuk yang sudah lengkap seperti NPK saja. Nah, di situ unsur-unsurnya nitrogen, fosfor, dan kalium itu sudah ada semua. Nah, seperti di di NPK yang sering Kang Chandra itu grower, NPK grower, Kang Chandra selalu melakukan pemupukan dengan grower. Nah, seperti ini. Nah, ini setekan muda semua ya, yang ada di sini setekan muda semua. Nah, ini setekan muda semua. Alhamdulillah Kang Chandra hanya melakukan pemupukan di 2000 pohon kopi ini, hanya memberikan sekali taburnya 100 kg NPK grower. Nah, di situ pertama pemupukan di awal penghujan, yang kedua kita lakukan
kalau kita mau 3 kali dilakukan di bulan 3 ataupun bulan 4, dan nanti di akhir musim penghujan di bulan 7 boleh kita lakukan lagi, kalaupun ada, kalaupun tidak apa-apa. Yang penting di bulan 4 ataupun bulan 5, paling akhir di bulan 6 itu kita harus melakukan pemupukan. Gunanya apa? Manfaatnya pemupukan yaitu untuk memberikan nutrisi supaya calon-calon pembungaan dan pembuahannya ini super bagus. Dan ketika ada kemarau seperti di tahun kemarin, di tahun 2023, itu cukup lumayan ekstrim. Ketika di musim kemarau memang daun layu dan menguning, tetapi alhamdulillah untuk di pembuahannya contohnya seperti ini, jadi masih ada dan bagus, di biji pun bagus. Buat teman-teman semuanya, itu yang Kang Chandra jelaskan adalah salah satu cara untuk menjaga kestabilan buah dari musim ke musimnya. Nah, bukan hanya sebatas penyimpanan bahan di bulan berapapun itu, ketika nutrisi tanaman kita itu sudah drop ataupun sudah kurang baik dan kita tidak memperhatikannya, secara otomatis untuk hasil pembuahan di musim berikutnya itu akan kurang maksimal. Nah, itu buat teman-teman, ini Kang Chandra hanya sekedar berbagi ya tentang pentingnya pemupukan. Dan untuk kelanjutannya, selain pemupukan juga ada tambahan lagi, kita manfaatkan potensi yang ada seperti kulit kopi dan kohe kambing ataupun yang lainnya untuk melakukan pengomposan. Jadi ketika kita agak berat di ongkos untuk membeli pupuknya, tetapi dengan kreatif kita seperti itu, insya Allah itu akan membantu dan hasilnya sangat bagus untuk hasil kompos. Ini untuk bahan-bahan lanjutannya seperti ini. Dan kalau dari daun, ini masih hijau dan subur, di pertumbuhannya juga subur, itu artinya masih cukup nutrisinya. Tetapi perlu kita tambahkan nanti di bulan 6 ataupun di bulan 7 untuk pemupukannya, supaya ketika nanti tiba waktunya musim kemarau, tanaman kita ini akan baik-baik saja insya Allah. Dengan syariat kita melakukan pemupukan, pemberian nutrisi untuk tanaman kita. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu konten Kang Chandra kali ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang Kang Chandra tampilkan banyak memberi manfaat dan semangat baru buat teman-teman, khususnya petani-petani muda atau petani milenial. Semoga tetap semangat dan selalu semangat, optimis, sukses selalu untuk seluruh petani kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.